المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرباء وحضرة الجماعة, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Adi Abdul Nasir dan jemaah semua yang semoga kita selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah setelah rehat Ramadan dan Syawal kita melanjutkan kegiatan kita taklim setiap malam Senin ketiga di Masjid Nurul Mubin ini dengan kita mengkaji tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah. Semoga kajian kita membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semua dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mengawalinya, mari bersama kita doakan kedua orang tua kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk Masjid Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Dan kita doakan pula kalau ada keluarga kita dimanapun berada atau jamaah kita yang tinggal di sekitaran Masjid Nurul Mubin ini, kalau saat ini ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Alhamdulillah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadzal kitab Syekh Hamami Zadah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita sampai ayat 45 dari surah Yasin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza, dan ketika qila dikatakan lahum kepada mereka, ketika mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Kafir itu ada macam-macam, Pak. Kafir itu bukan hanya yang bukan di luar Islam, bukan. Kafir itu ada beberapa kategori. Ada namanya kafir akidah. Lah ini orang-orang yang di luar Islam. Apapun agamanya, mereka menamakan dirinya apa, yang di luar Islam itu namanya kafir akidah. Kalau dulu ada yang protes, "Bu, jangan disebut kafir. Sebut saja non-muslim." Ya kalau dalam keseharian monggo lah. Kalau dalam sehari-hari ini misalnya kita punya teman yang agamanya beda, oke lah. Tapi kalau dalam Quran ya tetap nyebutnya kafir. Mosok kul ya ayyuhal lah ya tetap kul ya ayyuhal kafirun. Lam yakunil ladzina non muslim. Lah mosok begitu. Quran ya tetap bilangnya kafir. Lah kalau sehari-hari kita punya teman dia baik sama kita, lah kita kok enggak mau nyebut kafir ya monggo. Tapi Quran ya tetap nyebutnya kafir. Itu kafir atau kufur akidah. Tapi yang kedua ada namanya kufur nikmat atau kufur anugerah, yaitu orang-orang yang mengingkari karunia Allah. Itu juga disebut dengan kufur. Misalnya di riwayat Isra Mi'raj, ketika Rasulullah diajak jalan sama Jibril, diperlihatkan neraka, dan di situ penghuninya kebanyakan perempuan.
perempuan, laki-laki ya enggak sedikit. Lah ketika itu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, lah ini gimana? Wong realnya nyatanya kegiatan keagamaan itu ya ramai perempuan daripada laki-laki." Ya Pak ya. Perempuan itu ngaji kalau udah dibuka majelis taklim tiap hari nggak ada preknya loh Pak. Di sini ngaji ibu-ibu hari apa? Sabtu, Minggu, saya yakin ada lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ketemu Sabtu lagi. Apalagi kalau bentar lagi musim Maulid, sehari bisa 3 kali kayak orang minum obat. Laki-laki ngaji seminggu paling bisa dihitung dengan jari yang ini loh Pak. Bukan jari ini dua-duanya enggak, jari yang ini loh. Ini yang orang warga sini malam Senin di sini. Paling ntar Sabtu subuh. Habis selain itu kemana ngajinya? Jumatan aja ngantuk ya. Jumatan kalau yang datang duluan, apalagi masjidnya AC begini, yang dicari, yang laris itu kalau nggak dinding, tiang. Apalagi yang sambil istirahat kerja. Entah khotibnya ngomong apa ya sembuh. Apalagi khotibnya orangnya lembut, Pak. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Saya yakin jamaah langsung bismikallahumma ahya wa bismika. Doa apa? Begitu khotibnya, aqulu qouli hadza fastaghfiruh, itu pun dibangunin sebelahnya. Loh, kegiatan keagamaan yang banyak perempuan lah, kok di nerakanya yang banyak perempuan. Nah, kemudian saat itu Jibril menjawab, hunna yakfurna, kufur. Hunna, mereka para wanita itu, yakfurna, mengkufuri al-asir, suaminya. Suaminya mungkin kalau nikah 10 tahun dia dinafkahi. Begitu sekali aja suaminya berbuat salah, yang 10 tahun hilang Pak. Ngalami Pak Yon? Mak-maknya nggak ada sih, nggak enak ngamplengnya. Kalau ada mak-mak enak yang ngomongnya. 10 tahun loh Bapak nafkahi. 10 tahun Bapak nggak pernah melakukan kesalahan dalam rumah tangga. Sekali saja ada WA nyasar di HP Bapak. Kebetulan foto profilnya itu wanita cakep. Itu yang 10 tahun hilang Pak. Wah langsung dasar laki nggak punya otak loh. Bilangnya nggak punya otak. 10 tahun lo dinafkahi, hilang gara-gara ada WA nyasar. Apalagi beneran. Parah. Yakfurna, kufur tadi itu. Nah itu bukan kufur akidah, bukan Pak. Itu kufur nikmat. Kufur itu dari kata kafaro, artinya tertutup. Lah orang yang tertutup hatinya itulah yang disebut dengan kufur. Tertutup hatinya, nggak menerima Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, berarti kufur. Tertutup hatinya, nggak berterima kasih atas pemberian suami berarti kufur. Kufur itu ya macam-macam. Lah ayat ini itu menceritakan ketika orang-orang yang tertutup hatinya. Tertutup ya macam-macam Pak. Gara-gara ya karena memang akidah itu tadi atau karena nikmat itu tadi. Lah ketika orang-orang yang kufur itu dinasehati, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ittaqu, hati-hati. Hati-hati. Orang mukmin, orang yang iman ngingetin saudaranya, tetangganya, temennya yang kufur. Tadi kufur macam-macam loh Pak, bukan hanya kufur yang di luar Islam. Ittaqu, hati-hati. Ma baina aidikum, apa yang ada di depanmu. Yang ada di depan kita itu hati-hati. Yang dimaksud di depan itu apa? Nanti keterangannya. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu. Kenapa harus hati-hati? La'allakum turhamun, supaya mereka itu memperoleh rahmat Allah.
Ini orang-orang yang ingkar ketika dinasehati tentang untuk hati-hati apa yang di depan, apa yang di belakang supaya memperoleh rahmat Allah. Al-muradu bima baina aidikum, yang dimaksud dengan aidikum apa yang ada di depan kita ini adalah ad-dunya, dunia. Hati-hati dengan urusan dunia kita. Banyak orang-orang hebat terjungkal gara-gara urusan dunia. Banyak orang yang dulu dipuja-puja orang gara-gara urusan dunia nyungsep. Ini bentar lagi, Pak. Ini udah bulan Mei apa Juni udah ya? Mei ya? Mei. Tahun depan udah musim. Ini bentar lagi banyak orang promo tiba-tiba menjadi baik. Ada yang tiba-tiba datang ke majelis taklim, tiba-tiba jadi imam jamaah, tiba-tiba banyak yang gentayangan jadi penunggu pohon. Lo di daerah saya sono kan Pak, masih perkampungan, Pak. Kanan kiri masih pohon. Ini sekarang kasal saya lewat, ya Allah, pohon cakep-cakep banyak penunggunya sekarang. Ada yang backgroundnya merah, ada yang biru, ada yang kuning, ya Allah. Penunggu pohon. Ya Allah. Hati-hati urusan itu ya dunia, karena kita saat ini di dunia, kita kuasai dunia. Wong doa kita ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan, kebaikan dalam urusan duniaku. Tapi ya tadi hati-hati, menjelang begini ya banyak orang yang kalau bahasa kerennya ya pencitraan. Ya kita hati-hati. Wong kita juga udah tahu ya, pemainnya kan orangnya ya itu juga kan ya. Lah orangnya nggak jauh-jauh, Pak, itu lagi. Mosok kita udah kejeblok 10 tahun mau jeblok lagi. Yang itu lagi orangnya. Yakni ihdaruha, artinya hati-hati dalam urusan dunia kita ini, hati-hati. Wakila, dan dikatakan ma baina aidikum itu adalah ma baina aidikum ma asaba man qablakum minal umam. Hati-hati kejadian-kejadian yang sudah berlalu dari orang-orang yang telah mendahului kita itu sebagai contoh bahwa ada kasus begini akhirnya akan begini, itu sebagai contoh buat kita. Quran itu banyak menceritakan orang-orang terdahulu, itu kan sebagai contoh. Orang ada yang hebat luar biasa secara zahir dalam tanda kutip. Fir'aun itu orang hebat gak, Pak? Konon katanya sistem irigasi yang diadopsi sampai sekarang itu yang konon katanya, wallahu alam ya perlu penelitian lagi. Konon katanya itu awal-awal diciptakan pada masa Fir'aun. Fir'aun itu orang hebat loh, Pak, dari segi kesehatan belum pernah sakit. Maka bapak-bapak kalau dari dulu sampai sekarang kok belum pernah sakit. Ya hati-hati aja, takutnya ada gen Fir'aun di sini. Makanya kalau pas kita kok lagi sakit, alhamdulillah, berarti bukan keturunan Fir'aun. Itu nggak pernah sakit, sekali sakit lelep laut merah mati. Makanya kadang kalau orang nggak pernah sakit, begitu sakit sekali saya nggak ngomong loh, sampai nih ngomong loh. Bener ya? Jangan-jangan ada gen Fir'aun nih. Orang hebat loh ya kan? Jadi penguasa seumur hidup, bukan hanya 2 periode, seumur hidup. Lah iya, Fir'aun. Ya, kenapa Allah menceritakan Fir'aun? Orang hebat dalam tanda kutip. Yang diceritakan oleh Quran itu nggak ada yang orang-orang biasa, Pak. Orang-orang hebat, cuman ada yang hebat kebaikannya, ada yang hebat kejahatannya. Makanya kalau pengen terkenal itu jangan nanggung. Kalau baik-baik sekalian, kalau orang nanggung nggak dikenal, Pak. Ini saya ingat, Pak, dulu
saya masuk ke pesantren ini tahun 96. Santrinya ribuan, Pak. Pertama kali masuk kan kayak apel upacara gitu, Pak. Yang saya ingat dari pidato kiai saya itu begini. Dari ribuan santri ini yang saya kenal cuma 3. Paling pinter, paling goblok, sama paling nakal. Paling pinter ketahuan kan ya? Atau ada apa-apa dia yang maju, pinter. Paling goblok ketahuan tiap tahun nggak naik. Atau paling nakal, bentar-bentar disetrap, 10 orang tua dipanggil. Kalau yang biasa-biasa nggak kenal. Saya ngebayangin, Pak. Wah, bagaimana caranya saya dikenal sama kiai dari kesekian ribu santri. Paling pinter nggak kuat, paling bodoh kayaknya ya enggak, paling nakal nggak berani. Ya akhirnya ya jadi orang nanggung, nggak dikenal. Lah kalau pengen terkenal itu memang harus sekalian, pinter sekalian, goblok sekalian, baik sekalian yo. Nggak kayak preman-preman terkenal ya. Walaupun alhamdulillah udah pada tobat ya, Hercules ya. Iya, kalau preman-preman nanggung cuma jadi Pak Ogah di perapatan lama kayaknya. Hercules ya. Fir'aun itu orang hebat, diceritakan oleh Quran. Yang diceritakan Quran itu bukan orang sembarangan, semuanya orang hebat. Lah, dalam ayat ini yang dimaksud ittaqu ma baina aydikum itu adalah man qablakum minal umam, yaitu orang-orang yang telah mendahului kita dari umat-umat yang terdahulu. Kalau ada umat kok perilakunya begini, nanti efeknya akan begini. Nah sekarang lagi heboh lagi nih, yang grup musik mau konser di Jakarta itu. Konon katanya itu grup yang mempromokan lontong karo lontong, ya pedang karo pedang. Wong ayam aja nggak mau. Ayam tuh Pak, dikawinin laki sama laki, milih berantem sampai mati. Lah orang kok ya Allah. Yes. Mohon maaf nih kalau bahasa kasar ya Pak. Hewan yang dianggap najis mughaladzah itu kan anjing sama babi. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dikawinin laki sama laki. Lah orang kok. Lah ya jempol terserah lah sampean ngomong. Sebabi-babinya babi. Udah paling kasar ngomongnya ini ya. Nggak mau loh itu dikawinin laki sama laki. Lah orang kok pengen. Mereka bilang katanya ini kehidupan modern. Kehidupan modern mbahmu. Engkau Nabi Lut udah begitu. Nabi Lut udah hidup ratusan ribu tahun yang lalu. Udah ada contohnya. Oh kalau orang berperilaku begitu nanti akan ada azab begitu. Ya itu maksudnya ittaqu ma baina aidikum. Yang sudah-sudah itu jadi contoh buat kita. Kadang kalau orang tua tidur dulu, kita sebelum tidur itu kadang kan didongengin sama mbah-mbah kita. Kalau orang Jawa ya le, itu si itu dulunya begitu. Makanya hasilnya begitu tuh. Itu kan kadang begitu ya. Itu sebagai ibroh, sebagai contoh. Karena kan sejarah itu akan terus berulang. Akan terulang ya begitu lagi. Hanya saja pelakunya beda, namanya beda, tapi inti ceritanya ya enggak beda jauh. Kemudian wama khalfakum, yang dimaksud dengan wama khalfakum itu adalah azabul akhirah. Azab akhirat. Artinya kita disuruh hati-hati tentang kejadian yang ada di dunia ini dan juga kejadian di akhirat nanti. Wa huwa qaulu Qatadah wa Muqatil. Ini pendapat dari Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma dan tidak ta'tihim ditunjukkan kepada mereka min ayatin min ayati rabbihim, tanda dari kesekian tanda, contoh dari kesekian contoh
Rabbihim, Tuhan mereka. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka orang yang sudah tadi kembali kufur itu tertutup, mu'ridin. Mu'ridin itu kalau dulu orang Jawa maknanya mengo. Misalnya orang dinasihatin begini Pak, kemudian dia langsung buang muka, melengos. Orang Jawa maning ya. Yang bahasa Indonesianya apa Pak? Orang kalau dinasihatin nggak mau langsung buang muka pergi, itu namanya apa? Orang kalau dinasihatin nggak cocok, kemudian dia langsung pergi. Nah itu kalau bahasa Qur'annya mu'ridin. Illa kanu anha mu'ridin. Orang-orang yang hatinya udah ketutup itu kalau dinasehatin mu'ridin. Mu'ridin itu ya nggak nganggep. Kadang malah orang yang dinasehatin dicap radikal. Udah dinasehatin, ngapain sih pindah kantor RW? Jauh lagi Kalimantan. Urgensinya apa? Emang Jakarta udah nggak bisa jadi kantor RW. Bikin kantor RW baru, biayanya besar. Akhirnya nggak laku. Bikin kereta cepat, cuman ngubungi dari RW 8 ke RW 9. Akhirnya ngutang APBN, caplok sama Cina. Kalau dinasehatin, kita dicap radikal loh. Coba kita berani kritik, besok udah gak ada di rumah. Nah, orang kalau begitu tuh mu'ridin, orang yang hatinya udah ketutup, itu diomongin kayak apa, juga kita malah dibenci, Pak. Itu kalau hatinya ketutup. Maka doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika beliau mau ngadep Fir'aun itu kan Rabbish rohli sodri, ya Allah bukakan ini, buka, biarlah kalau ada nasihat masuk mau terima. Lah orang kalau ininya udah ketutup Pak, nasihat biar cakep kayak apa malah dibilangnya benci, dibilangnya musuh, dibilangnya apa itu, ngiri, dibilangnya kita dibilang macam-macam, padahal kita maksudnya baik loh. Lah itu kalau orang udah tertutup tadi itu, makanya orang begitu susah dinasihati. Wa idza, ini ayat yang ke-46. Mereka kalau dinasihati ditunjukkan berbagai macam bukti. Ini loh buktinya tuh, kantor RW yang baru malah mangkrak. Kereta cepat dari RW 8 sama RW 9, yo nggak ada gunanya. Oh, apa hubungannya sih? Wong naik bis juga masih ke Uber, masih mau mobil. Mereka kalau dinasihatin mu'ridin ini sih. Lu aja ngiri. Itu bilangnya wis lah. Ya, ayat 46. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Qala, berkatalah alladzina, orang-orang kafaru yang pada ketutup hatinya. Kafaru itu di awal tadi definisinya bukan hanya sekedar orang yang di luar Islam, tapi orang-orang yang ketutup hatinya. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Anu'im, ngapain saya memberi makan? Malau yasha'allahu, kepada orang-orang yang kalau Allah dikehendaki at'ama, Allah lah yang memberi makan. Nah, ini orang-orang yang ketutup hatinya kalau diajak untuk gerakan sosial, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak-anak yatim, jawaban mereka mereka akan bilang malau yasha'allahu at'ama, anut'imu malau yasha'allahu at'ama. Dia bilang begini, lah ngapain saya beri makan orang-orang miskin? Toh kalau Allah berkehendak orang-orang miskin itu jadi kasih makan sama Allah. Tuh, orang-orang yang tertutup hatinya itu memang ngomongnya kadang pinter.
Nih mungkin Bapak pernah saya ceritain ya. Saya pernah ketemu seseorang yang kerjanya di masjid tapi nggak pernah sholat. Unik kan Pak ya? Kerjanya di masjid Pak. Udah berpuluh-puluh tahun Pak, dari tahun 90-an katanya dia kerja di masjid tapi nggak pernah sholat. Padahal itu masjid besar, kajian itu tiap hari di masjid itu Pak. Kalau di Nurul Mubin kan paling seminggu cuma beberapa kali, itu tiap hari. Lah iseng-iseng saya habis ngisi pengajian zuhur, ya saya ajak ngobrol, saya tanya, "Bang, udah sholat belum?" "Belum." "Udah 1:30 nih Bang belum sholat." "Oh, saya nggak sholat Pak." "Lah kok begitu?" "Wah, saya kan kerja di masjid." "Lah kok?" Dia bilang begini, "Pak, saya ini kan kerja di masjid, tiap hari jagain kendaraannya orang sholat, jagain sendalnya orang sholat. Kalau ada kehilangan saya tanggung jawab. Lah masa orang-orang yang sholat itu nanti kalau masuk surga saya nggak diajak." Alasannya cerdas Pak ya. Lah saya kan jagain motornya, saya jagain mobilnya, mosok nanti orang-orang yang saya jagain kendaraannya itu kalau dia masuk surga, mosok saya nggak diajak. Wah, pinter ya, pinter Pak. Dia tiap hari dengar pengajian Pak. Wong kerjanya di masjid. Lah iya kerjanya di masjid, diajak sholat. Terus saya iseng tanya ke ketua masjidnya, "Pak, itu memang Pak itu, waduh gitu, saya nasihatin dari dia itu udah susah, udah puluhan tahun belum." Itu namanya memang ininya masih ketutup. Kalau orang ini masih ketutup, tiap hari lihat orang sholat, tiap hari lihat orang ngaji, ya nggak keingin, pengen ikut. Tapi kalau hatinya udah dibuka, biar dia tinggal entah jauh di mana, ya tetap. Ya kayak di masjid, biar rumahnya nempel masjid, adzan di kupingnya ini corong nempel di kuping. Lah kalau hatinya masih ketutup nggak bakalan datang. Saya pernah baca makalah, walaupun ada yang mengatakan ini hadis. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadis ini disebut hadis, tapi dalam kitab lain ini hanya makalah ulama. Bunyinya begini: azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranu. Tantangan terbesar bagi orang alim, orang yang berdakwah, itu adalah ahluhu, keluarganya, wajiranuhu, dan tetangganya. Pertama saya dengar, saya bayang-bayangin, saya gaduh-gaduhin, saya akur-akurin. Oh iya, Nabi Ibrahim tantangannya bapaknya, Nabi Lut tantangan istrinya, Nabi Nuh tantangan anaknya, Nabi Musa tantangan bapak angkatnya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tantangannya pamannya, bisannya, keluarga dekat. Oh iya benar, tantangannya itu dari keluarga. Dan banyak kita jumpai, banyak kasus bapaknya orang baik, anaknya naudzubillahimin. Ada suaminya orang baik luar biasa, istrinya naudzubillahimin, suaminya rajin jamaah, istrinya rajin pasang togel. Kalau ini pernah dengar ada yang cerita langsung, Pak, "Saat istri saya gimana ya?" "Kok gimana? Oh, sampean yang ini nasihatnya susah. Ini dulu Pak zaman togel. Tahu sekarang masih ada nggak Pak?" "Oh, pengalaman sampean." "Masih." "Oh, online?" "Oh, masih ada." "Oh." Lah kalau dulu kan terang-terangan Pak, tukang becak pada rajin belajar ilmu matematika. Gimana? "Ya Allah, asal saya kasih uang belanja sekian, yang sekian buat pasang nomor. Katanya ntar kalau dapat lumayan Pak, pasang 5.000 dapatnya berapa Pak?" "Ah, pura-pura nggak tahu, langganan, pura-pura nggak tahu." Ya Allah, kadang ada yang istrinya luar biasa ibadahnya, lakinya ya Allah mabuk mulu. Itu contoh dari dulu-dulu kan yo sudah ada. Kemudian dalam lanjut makalah tersebut, ahluhu wa jironuhu, keluarganya dan
tetangganya. Maka dimanapun Bapak melihat pesantren besar, gak jauh dari situ pasti ada tempat maksiat besar. Bisa disurvei Pak. Di situ ada tempat pengajian besar, gak jauh dari situ pasti ada tempat maksiat besar. Itu saya masih sekolah. Di kampung saya itu ada pesantren namanya An-Nur. Lah, gurunya Kiai Nur Salim itu belakang rumah begini Pak, mepet. Itu tempat judi biliar. Ini masjidnya, pesantrennya itu tempat judi biliar. Lah dulu saya kan belum tahu makalah ini kan kayak janggal. Ini gimana ini? Sebelah tempatnya orang ke surga, tempatnya sebelahnya dalam tanda kutip neraka loh Pak. Ya siapa tahu dia tobat Pak ya. Saya datang ke pas lebaran ya ngobrol. Yai, ini gimana ini? Di sini tempat ngaji kok di situ tempat begitu. Jawaban beliau apa? Itu sunnatullah. Kok begitu? Lah, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, oh ada sembara, ada Mak Lampir. Oh iya ya, ada pasangannya. Lah kalau sembara doang biar sakti kayak apa, nggak ada musuhnya Pak. Iya, kadang sinetron itu ada orang yang baik banget, ada yang jahat. Itu keseimbangan. Dunia itu ya ada keseimbangannya begitu. Oh iya benar. Makanya nggak jauh dari tempat pesantren, nggak jauh dari situ pasti ada tempat maksiat besar. Di Jakarta ini majelis yang besar-besar banyak, tapi nggak jauh dari situ. Yo ada. Katanya ya. Tapi ya bener Pak. Bisa disurvei Pak. Nah, orang-orang yang hatinya ketutup tadi, mallau yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin. Ayat ini wa dzalika annal mu'minina qalu likuffari Makkah. Ayat ini awalnya mengomentari tentang kondisi orang-orang mukmin di Mekah, ngajak orang kafir di Mekah untuk membantu saudara-saudara mereka yang ekonominya kurang beruntung. Orang-orang mukmin Mekah saat itu kan ya memang rata-rata yang masuk Islam duluan itu kan kaum duafa ya. Bukan dari kalangan pembesar, bukan dari kalangan orang kaya. Nah, ketika orang-orang mukmin Mekah ini ngajak orang-orang kafir Mekah untuk bantu saudara-saudaranya yang kurang beruntung atau yang miskin tadi. Nah, orang mukmin kan bilangnya anfiqu 'alal masakin mimma raghibtum min amwalikum. Kafir. Gampang nyebutnya kan gitu. Anfiku, infakkanlah sebagian hartamu alal masakin untuk membantu saudara-saudara yang miskin. Min amwalikum, dari harta-harta kalian itu. Qalal kufaru, maka menjawablah orang-orang kafir itu, anarzuqu man law yasha'ullah. Lah ngapain saya harus memberi kepada mereka wong seandainya Allah memberi rizki kepada mereka kan jauh lebih besar. Lah ngapain saya beri? Fanahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala. Lah saya enggak memberi ini, ya kan niru Allah. Ini ngomongannya orang kafir. Allah enggak beri mereka, mosok saya memberi. Allah kan enggak ngasih mereka rezeki, mosok saya yang ngasih. Ntar saya disilang song lagi. Allah aja enggak menjadikan mereka miskin, mosok saya menjadikan dia kaya kan enggak. Saya kalau mereka miskin ya biarin miskin, memang itu kehendak Allah. Ini kata orang-orang kafir. Saking pinter omongannya begitu. Padahal li'anna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtila'an. Padahal Allah menciptakan sebagian hambanya itu aghna, lebih kaya, dan sebagian lagi afqara, lebih fakir, miskin. Kenapa Allah menciptakan hambanya kok ada yang miskin, ada yang kafir? Ibtilaan itu sebagai ujian.
Orang diberi kaya, orang diberi miskin, itu semuanya sebagai ujian. Kadang ada orang kuat diuji dengan kemiskinan, tapi nggak kuat diuji dengan kekayaan. Loh, nyatanya ketika dia miskin, Pak, jamaahnya tekun, lagi kepepet, Pak, pepet, istri mau lahiran, anak 4 sakit semua, udah anak 4 mau lahiran lagi yang kelima, dengar-dengar di kerjaan mau ada pengurangan, ya kan? Kemudian kontrakan tahunan udah jatuh tempo, tinggal 2 minggu lagi. Udah kayak apa itu? Bayangin, Pak. Di kerjaan dengar-dengar mau ada pengurangan, kontrakan tahunan 12 juta, bentar lagi udah jatuh tempo. Istri mau lahiran, habis periksa ke dokter katanya nyungsang, suruh sesar, 15 juta lagi. Anak 4, ada yang bengek, ada yang sakit semua, puyeng, Pak. Lah kalau tadi lagaan puyeng begitu, kalau orang yang pernah ngaji pasti pelariannya ke masjid. Begitu datang ke masjid, di pojokan, tak pojok sono, pojok sono, ya Allah. Makanya ntar subuh, Pak, sebelum subuh kalau ada yang mojok, jangan-jangan ya. Jangan-jangan ada yang kepepet. Ya Allah. Itu ya Allahnya mantap loh, Pak. Yakin mantap itu. Ya Allah. Kontrakan ya Allah. Langsung to the point lah. Enggak perlu hamda yuwafini amahu wa yukafi masjidah lah. Langsung to the point. Ya Allah, kontrakan tinggal 2 minggu. Ya Allah, moga-moga diperpanjang kontrak di kerjaan. Ya Allah. Coba Pak, sebulan kemudian semuanya lewat, kontrakan kebayar, istri lahir ternyata normal, anak pada sehat. Yakin subuh aja kadang kesiangan ya. Loh, pikiran udah tenang, tidur pules, Pak. Kalau pikiran lagi kacau, susah tidur, kelap kelip. Ya Allah, daripada kelap kelip ngambil air wudhu langsung madep mulon. Ya Allah. Sama Pak, kalau kita lagi nyetir, Pak, jalanan alus itu malah lebih berbahaya daripada jalan yang gubrak. Orang kalau jalanan gubrak lebih waspada, Pak. Nggak bisa tidur. Ya Allah, jalan gubrak, ya Allah. Ya Allah. Coba kalau jalan alus, Pak. Ngantuk. Begitupun kehidupan, Pak. Hidup itu kadang memang butuh, ibarat jalan ada lobangan. Kita kalau lagi naik motor, Pak, ada jubrak, ya Allah. Ingat Allah, coba jalan mulus, nggak inget. Nah, begitupun orang jalani kehidupan ini kadang butuh gujrukan gitu. Bini ngambek, gajrukan, Pak. Bini ngambek, tetangga sebelah beli emas. Kita punyanya masih anto. Nggak bisa beli. Ini itu gajrukan dalam kehidupan, Pak. Memang kadang diperlukan agar kita ini ingat Allah. Kalau hidup itu mulus, kalau jalan tol, Pak, pokoknya dari Cikampek sampai ke Kali Kangkung Semarang, mulus, Pak. Itu nyetir kalau nggak hati-hati, kaki nggak kerasa nginjek, begitu ngelihat speedometer udah 140. Bahaya kalau yang jalan gublak, anteng. Kok sampai ke situ ya? Li'anna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtilaan. Allah menciptakan sebagian hambanya fakir, sebagian hambanya kaya, itu ibtilaan, sebagai ujian. Bahkan kadang ada orang ngomong begini, Pak. Seorang suami itu akan mengalami ujian berat kalau banyak duit. Seorang istri akan mengalami ujian berat kalau nggak punya duit. Seorang istri, Pak, akan diuji kesetiaannya kepada suaminya kalau pas suaminya nggak punya duit. Lah kalau seorang suami akan diuji kesetiaan pada istrinya kalau dia lagi banyak. Yang pernah ngalami pasti senyum loh. Lagi banyak duit, Pak. Duit di kantong banyak, begitu pulang melihat istri malah ya Allah pakai daster sebelah sobek. Ayo, begitu duduk sebelahnya bau minyak angin. Duit di kantong banyak. Gimana gak pengen langsung keluar lagi?
Laki-laki itu diuji kalau lagi banyak duit. Hati-hati ya. Iya. Lah kadang itu ya ini kan dari omongan-omongan dari obrolan dari warung kopi kan begini aja. Lah iya kan. Laki-laki semakin banyak duit, kadang dalam tanda kutip semakin nakal. Kalau perempuan sebaliknya semakin nakal semakin banyak duit. Perempuan yang nakal-nakal malah banyak duit tuh. Lah kalau laki-laki dibalik. Mau nakal itu kalau nunggu kalau lagi banyak duit. Lah kalau nggak banyak duit mau nakal gimana? Ngerokok sebatang aja minta. Ya Allah, Isa jam berapa Isa? Belum. Masih banyak. Masih banyak. Lah susu udah pada habis masih banyak. Masih banyak ya. Jadi Allah, makanya kadang kalau kita kadang kalau lagi kepepet kan ya kadang protes sama Allah ya. Ya Allah itu orang kurang ajar kok rezekinya lancar. Saya yang kayaknya ibadah tekun kok rezekinya seret. Nah, pernah nggak terlintas di pikiran begitu, Pak? Belum. Bagus kalau belum, Pak. Kalau belum itu berarti kan ada harapan untuk hiatan ya. Takutnya, Pak, kita lagi usaha seret. Padahal duha sudah, tahajud sudah, waqiah sudah, baca yang habis Jumat itu apa? Ya Ghaniyu ya Hamid apa itu? Yang biasa baca itu. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Yang biar doa rezeki lancar itu. Loh kita itu kan asal ada kiai, ada ustadz, ada guru, ada habib ngasih ijazah biar rezeki lancar kan langsung kita amalin ya Pak ya. Woi ternyata sebulan 2 bulan kok nggak ngaruh. Lah sementara ada orang yang jangankan sholat Islam aja enggak, sunat aja enggak, lah kok rezekinya? Lah itu apa Allah itu ngasih rezekinya gimana sih? Pernah protes nggak pernah protes Pak ya? Bagus kalau nggak pernah protes Pak. Takutnya protes Pak. Lah iya ya. Itu sepanjang dari Jaya sampai ke Islamik. Itu yang punya toko kira-kira pada sholat ya? Lah iya, yang dari Jaya tuh entah toko elektronik, entah toko mebel, entah toko apalah, apa toko material sampai ke Islamik kono yang punya toko kira-kira loh Pak. Lah sementara yang jadi tukang panggul semennya itu kadang malah sholatnya tekun loh Pak. Ayo puasanya ya tekun. Itu kadang kalau hanya kita mengandalkan akal, hanya akal loh ya, bukan iman. Ini gimana ya? Mereka yang agamanya lain kok rezekinya lancar, kita yang agamanya sujud kok malah seret. Lah inilah Allah memang menciptakan kaya dan miskin itu ibtilaan sebagai ujian. Ada kalanya tadi orang yang bisa berhasil melewati ujian justru malah saat miskin dan gagal saat kaya. Tapi juga banyak orang yang gagal saat miskin. Maka ada makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kadal faqru ayyakunal kufra, bahwa kefakiran itu bisa mendekatkan pada kekufuran. Karena betapa banyak cerita wilayah-wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan didatangi oleh mereka yang berbeda agama, menawarkan beras, menawarkan sembako, akhirnya pindah. Konon dulu di satu tempat ada yang begitu. Ada teman cerita, beliau kebetulan asli dari kampung situ. Dia cerita di kampung saya itu dulu 100% muslim, sekarang udah 50-50. Yang muslim paro, yang non muslim paro. Dia bilang ya tadi kadal faqru ayyakunal kufra. Kadang kefakiran itu bisa mendekatkan kepada kekufuran.
Orang-orang yang fakir kalau memang ininya nggak kuat, gampang diajak untuk menjadi kafir. Ya, makanya ya tadi Allah menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan kekayaan itu ibtilaan. Kalau ada orang yang nggak pernah ibadah, jauh dari sujud, kok rizkinya lancar, itu namanya istidraj. Gak jauh beda, contohnya itu adalah Fir'aun. Ada orang yang tekun luar biasa, tapi usahanya hancur, anaknya semuanya meninggal, istrinya minggat, kesehatannya pun diambil oleh Allah. Contoh seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang kaya raya, istrinya 3. Biasa Pak, orang kaya istrinya lebih dari 1. Yang luar biasa itu orang kismin, istrinya 4. Oh, itu luar biasa Pak. Lah kalau orang kaya kan bininya lebih dari 1 biasa. Kismin bininya 4, wah itu luar biasa itu Pak. Makhluk dablek apa boh ya Allah alam itu. Nah, kemudian kekayaannya diambil oleh Allah, anaknya 13 semuanya diambil oleh Allah, meninggal dalam waktu yang berdekatan. Istrinya biasa Pak, istri itu ya kadang ada yang tadi kan saya contohin kan ya, ujian seorang istri itu kalau istrinya lagi kismin. Lah Nabi Ayub hartanya diambil oleh Allah, istrinya yang 2 nggak kuat Pak, minggat, tinggal 1. Nah itu contoh Pak. Ada orang yang kurang ajarnya kebangetan tapi semuanya aman-aman saja. Ada yang ibadahnya tekun tapi kok hambatannya banyak. Lah kita tinggal posisinya pengen berada di posisi mana. Pengennya kita ya kayak Nabi Sulaiman Pak ya. Nabi Sulaiman itu tekun ya kan, duit banyak, bini cakep ya kan, kekuasaan ada. Pengennya kayak Nabi Sulaiman. Lah tapi kalau Allah berkehendak kayak Nabi Ayub mau bisa apa kita? Pengennya ya kan Nabi Sulaiman ya, pengennya ya. Pengennya. Yasmin penyakitan. Yes itu kehendak Allah, mau apa lagi? In antum illa fi dhalalin mubin. Lah orang-orang yang diajak dalam kebaikan tadi itu kok malah dia ngeyelnya kayak begitu itu, ya wis fi dhalalim mubin. Dolal kesesatan, mubin itu artinya nyata. Nah, masjid ini diberi nama Nurul Mubin, cahaya yang nyata, yang jelas. Udah cahaya jelas, terang benderang, kok orang nggak ngelihat, itu yang bermasalah cahayanya apa matanya? Ayo, cahaya udah terang benderang, lah kok tetap nggak ngelihat? Itu yang bermasalah matanya apa cahayanya? Iya kan yang perlu diperiksa ini cahayanya masih kurang terang apa matanya? Ya Allah Rabbi walillahil hamd. In antum illa fi dhalalin mubin. Dalam satu makalah, ini ucapan orang-orang kafir, Pak, yang mereka itu membuli orang-orang Islam. Dia bilang begini, orang-orang Islam kalian itu salah pilih, ngikuti kok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan orang kismin, ngikuti itu Abu Jahal loh yang orang kaya, ngikuti kok Nabi Muhammad. Makanya sampean ya jadi miskin. Itu ucapan orang-orang kafir. In antum illa fi dhalalim mubin. Ay yaqulul kuffaru lil mu'minin ma antum illa fi khata'in fi ittibaikum Muhammadan alaihi salatu wassalam. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin bahwa kalian itu salah pilih, salah ngikuti pengikut salah pilih pemimpin. Wong Nabi Muhammad kok diikuti? Kalau pengen kaya ya jangan ikut Nabi Muhammad, ikuti ya yang orang-orang kaya. Terus udah niup-niup berarti udahan Pak ya. Pas ayat habis ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.